tinggikan di atas segala raja. Bapa yang baik, ini penyembahan kami, syukur kami dan terima kasih kami, karena kami menyadari betul bahwa kami hari ini bisa beribadah, kami bisa berdiri memuji Tuhan dengan sehat, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang melimpah. Dan saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, bernyanyi, berglori dan bersuka cita, memuliakan Tuhan. Berkatilah ibadah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih ada sukacita? Amin. Iya. Silakan kalau pujian kita. Amin.
Baik, jika tidak ada, kita akan membuka persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau membuka persembahan kami. Berkati setiap tangan kami yang memberi amal lagi di hadapan-Mu. Terpuji, termulia dan nama Tuhan Yesus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita angkat pujian kita.
Bapak Ibu Saudara, kita boleh tundukkan kepala di hadapan Tuhan, tutup mata kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih, terkadang diri kita tidak pikirkan. Kepada diri kita sendiri saja kita tidak pikirkan, tapi Tuhan katakan, Tuhan memikirkan Anda dan saya. Begitu indah, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Dia memikirkan kita sedetik pun Dia tidak perlu lupakan kita. Dia memikirkan kita jauh melebihi yang kita mau, jauh melebihi yang kita inginkan, bahkan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Makanya dikatakan tak terselami. Begitu luar biasa Tuhan memikirkan kita. Kenapa kita ragu akan janjinya? Dia tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi kenyataannya kita yang selalu meninggalkan Tuhan. Dia memikirkan saudara dan saya tidak henti-hentinya untuk kita mendapatkan yang terbaik, untuk kita mendapatkan yang terbaik, untuk kita mendapatkan yang terbaik. Dia pikirkan kita. Tapi terkadang kita sendiri tidak memikirkan diri kita, saudara. Hanya dikatakan, saudaraku, segala pengabdian kita belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Segala pengabdian kita belum bisa membalas kesetiaan Tuhan. Gak bisa. Kesetiaannya tidak pernah teruji oleh segala hal. Kesetiaannya tidak pernah bisa dibandingkan dengan segala hal. Tapi kita yang selalu kurang setia. Coba saudara bayangkan begitu besar pengorbanan Tuhan. Seperti dari pujian kita, sungguh besar pengorbanan Tuhan, tak terlalu dalam kami sendiri. Begitu Tuhan merancang kita sangat indah, kita bangga punya Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah pujian kami, terimalah sorak-sorai sembahan kami menjadi dupa yang harum di depan-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kiranya surga bergema lewat setiap pujian kami. Dengan ketulusan hati kami menyanyikan itu semua. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kami pakai semua gerakan badan kami, semuanya tarian, lompat, menari untuk Tuhan. Karena tubuh kami diciptakan untuk Engkau, Bapa yang baik. Terimalah pujian kami, terimalah sembahan kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, untuk kami boleh diam tenang mendengarkan firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dahsyat. Kami percaya firman-Mu mengubah kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Dalam sabda Engkau Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan dulu teman-teman saudara yang terkasih dalam Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Saudara yang terkasih, kalau cuaca seperti ini seakan-akan kalau jual es krim lancar ini ya. Es krim ya. Kali ketika ibadah saya agak kaget melihat Naomi ya, kalau saya nggak salah. Ani, temannya baru Naomi ya. Terima kasih. Selamat datang kembali Ani. Kami bersuka cita begitu. Ya. Masih tinggal di tempat yang lama. Di situ. Luar biasa. Kita bersuka cita, saya sendiri bersuka cita melihat wajahnya. Terima kasih Ani, kita boleh kembali berjalan beribadah. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bilang sama-sama dengan saya, welcome Februari. 1, 2, 3 ya. Welcome Februari. Saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa ini 1 bulan sudah kita lewati gitu ya. Di bulan Januari kita sudah finish dengan itu, kita sudah selesai dengan itu, kita sudah clear dengan itu bahwa apapun gejolak yang terjadi di Januari kita sudah finishkan itu, kita sudah selesaikan itu, dan kita mau bersama-sama berjalan di bulan kedua ini yaitu Februari. Dan saya lupa, saya bingung apa yang tertinggal ini gitu, apa yang tertinggal ini. Ada yang tertinggal, karena saya lupa. Teman-teman kita merasa bersalah, sudah aku ini merasa bersalah. Ternyata, semalam saudara kita Paulus berulang tahun. Selamat ulang tahun saudara Paulus. Berikan tepuk tangan untuk Paulus. Salam ulang tahun semangat Paulus. Tanggal 3 kan, bulan 2 kan, Lus? Tanggal 3 kan, Lus?
Apa yang salah ini? Ternyata teman sekerja kita ulang tahun semalam. Semalam padahal ibadah menabuni, dia nggak cerita, nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada simptom apapun. Makan lagi. Tahun depan lah ya Bang Dus. Selamat ulang tahun Paulus Lahagus. Diberkati Tuhan, semakin maju pelayanan, diberkati perkuliahan, dan cukupkan Tuhan segalanya. Amin. Paulus, nanti nggak apa-apa pulang ibadah nanti kita makan ya. Oke. Oke ya, Paulus selamat tahun ya. Nanti kita boleh 4 mata lah. Maksudnya aku ditraktir. Oke, puji Tuhan. Kita bersama-sama saudaraku kembali dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 18. Karena ini cuma satu ayat, boleh tampilkan Miss Mita. Efesus pasal 5 ayat 18. Oke, puji Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama cuma satu ayat. Yang belum dapat boleh lihat slide yang ditampilkan oleh Sister Mita. Dan hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Puji Tuhan, sekali lagi ulangi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Katakan amin. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan bagi kita tetap seperti yang saya janjikan kepada kita, bahwa dalam tribulan ini kita akan fokus membahas tentang Roh Kudus. Dan hari ini kita bertema tentang hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bilang sama kiri kanannya, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus memiliki pengalaman yang cukup menarik. Ia memiliki suatu nalar atau melihat sebuah kejadian yang terjadi, bahwa adanya kemiripan orang yang penuh dengan Roh dengan orang yang mabuk. Ya. Ulangi sekali lagi ya. Paulus menelaah dan mungkin meneliti bahwa dia berpikir adanya kemiripan orang yang penuh dengan Roh dan orang yang lagi mabuk. Saudara-saudara, siapa di sini pernah mabuk? Paulus. Bang jujur. Bang Simon pernah mabuk? Oh, puji Tuhan. Simon. Iya. Enggak pernah mabuk Simon, aku mabuk. Iya. Oke. Biasanya orang mabuk gimana, saudara-saudara? Perasaannya fly, pusing Musik-musik. Senang, apa lagi? Senang. Mau pernah mabuk? Enggak pernah mabuk ya. Iya. Tapi sedikit-sedikit minum habis ya. Oke, puji Tuhan. Saya dulu saudara-saudaraku pernah mabuk. Dulu. Saya bercerita sebentar. Waktu itu saudaraku saya bergereja di Gereja Trinity. Jadi pada waktu itu kebetulan hari Valentine Day, hari Sabtu. Jadi kita biasa namanya anak muda yang belum dalam kenal Tuhan, kita biasa ya nyanyi. Dulu karena belum banyak HP, jadi tempat tongkrongannya gitar dan tuak itu yang sederhana gitu ya. Karena belum banyak uang, ya tuak yang biasa terjangkau dengan kalayak ramai gitu. Jadi kita minum tuak, nyanyi lagu-lagu Judika, terserah ya, lagu dunia, lagu cinta lah mungkin ya. Namanya orang-orang SMK gitu. Jadi pada waktu itu namanya SMK, teman-teman itu laki-laki semua. Rata-rata jomblo namanya laki-laki ya. Jadi pada waktu itu kita minum tuak gini ya, contohnya minum tuak gini. Tambulnya pada waktu saya ingat kali tahu tempe, sambalnya cabai hijau. Biasanya kalau tua, apalagi tambulnya pedas pasti cepat itu. Pedas minum tua. Jadi kita nyanyi sampai jam 1 pagi. Ternyata udah play saudara-saudara, nggak kentang lagi. Tahu saudara kentang? Bukan kentang lagi, udah play memang. Tahu kentang kan? Kentang itu kena tanggung, aduh ditanggung. Nanti tuh kentang itu kena tanggung. Ini dia play, do enjoy. Jadi tahu lah orang mabuk gini, suara tahu. Biasanya kalau orang mabuk nggak mungkin jalannya gini. Nggak mungkin. Orang mabuk. Nah gitu. Apalagi bahasa Garut kan gitu. Jadi kita play dan biar libur besoknya gitu. Jadi kita tahu saudara pas jam 5 pagi itu kebetulan saya ngekos di lantai 2. Tiba-tiba I'm so sorry gitu, jangan apa ya, keluar semua. Keluar itu bukan dari mulut, tahu dari hidung. Sakit kali minta ampun. Jadi keluar itu semua, tahu tempe di sini keluar, sama cabai-cabainya keluar semua. Lemas, keluar semua ion-ion. Aduh, besoknya tepang. Di situ saya pikir gini,
Saya berjanji saya nggak akan minum tua lagi. Ternyata Ini lagi. Sandra nengok bau tua, minum lagi rumah sakit. Jadi maksud saya teman-teman, ada kemiripan yang Paulus lihat antara orang yang penuh dengan roh dengan orang yang mabuk. Yang pertama itu kemiripannya gini. Biasanya orang yang penuh dengan roh dan jika orang mabuk itu kemiripannya tidak sadar. Makanya ada orang kadang dia merasa tidak sadar gitu, ada yang mungkin terserah kayak mana ekspresi, tapi biasanya tidak sadar. Itu menurut Paulus ya. Dan yang kedua, biasanya orang mabuk berani. Pernah nggak saudara atau yang pengalaman deh, pas sadar nggak berani nembak cewek, pas sadar nggak berani ngomong sama cewek, tapi kalau udah mabuk, saudara berani kali loh ya. Kayak mabuk. Betul saya bilang. Ini kembali kepada pengalaman saya, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya SMK, saya nggak pernah pacaran, nggak pernah. Jadi waktu itu saya botak. Saya sengaja botak karena saya waktu itu memiliki trauma mental dengan perempuan. Jadi botak, jadi nggak mau pacaran gitu. Jadi waktu itu kita punya objek wisata di kampung, namanya kolam renang Alros. Jadi banyak orang kampung-kampung tetangga itu setiap weekend padat itu kampung, padat terus. Jadi kebetulan ada abang saya, dia memiliki pacar dan pacarnya itu kawan. Karena nggak ada kenalan, dia minta tolong sama saya. Waktu itu jam 5 sore, saya sudah lebih tua pada waktu itu. Saya lebih tua, jadi Sen, sini dulu. Anda duluan ini, nggak ada kenalan, nggak mau kami. Nggak mau bang, kalau saya nggak mau, cowok nggak apa-apa, aku bilang. Karena trauma mental, karena cewek, kalau cowok nggak apa-apa. Tolong dulu, nggak bisa kamu bantu aku kali ini. Aku menghargai abang, tapi sebenarnya nggak mau. Kuantarlah cewek ini. Nama kampungnya Burki, pas sebelah kampung saya. Sepanjang perjalanan satu kata pun saya nggak ngomong, saudara-saudara. Sepanjang saya nggak mau. Setelah itu sampai di kampungnya, saya pulang langsung ke Payung. Di chatnya langsung abang itu melalui telepon tunidur pada waktu itu, belum ada WA, SMS. Bang, siapa abang itu tadi? Nggak ada tulis lengkap di rumah. Yang sehatnya abang itu katanya. Kenapa bang? Nggak ada tulis lengkap. Nggak ngomong apa kayak bang, sapa-sapa. Ini nggak ada. Setelah itu dikasih tahu abang itu. Memang aku nggak mau bang, bilang gitu. Lalu karena dia penasaran, dia chat yang duluan. Chat kamu Gabriel. Setelah itu udah dekat, tapi nggak aku tembak. Sudah tahu, aku tembak ketika aku mabuk. Lucunya gini, dia kan, sudah tahu dia kan, iya katanya kan, karena dia bilangnya tunggu seminggu. Ya udah kalau seminggu gak usah, ya no gitu. Dia kan, pada waktu itu mau pas besok pagi saya bangun, pas besok pagi saya tahu, selamat pagi saya angkat saya bingung, kenapa saya ini siapa orang itu bilang saya nggak tahu, saya lupa, saya merenung sebentar 5 menit, saya ingat sejarahnya gimana. Oh iya ternyata semalam aku mau tembak dia gitu. Itu biasanya orang mabuk. Maksud saya gini, kadang orang mabuk itu tambah berani. Yang seterusnya saudaraku, orang yang mabuk itu biasanya lancar kali ngomong. Biasanya laki-laki gitu. Apalagi kalau laki-laki orang pada toba. Kalau belum minum, nggak berani nyanyi. Kalau belum minum, kayaknya gimana gitu. Dengan ngomong sama parhata orang, kadang biasanya seperti itu saudara. Minum dulu, baru pasti bicaranya. Dan biasanya dikuasai oleh daging, karena udah ngeplay. Ngomong pun kadang nggak karuan. Biasanya orang ngomong. Tapi saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa keadaan penuh roh itu oleh Paulus dikaitkan dengan suasana ibadah di mana orang penuh dengan roh membuat jemaat bermasmur. Jadi bedanya kalau orang penuh roh di dalam gereja, orang yang penuh roh di dalam ibadah itu membuat orang tenang, bukan membuat orang takut. Saudara, saya dulu pernah takut dengan orang mabuk. Kadang-kadang mau berantem, tampar, maki-makian kan? Iya. Itu orang mabuk. Tapi kalau orang yang penuh dengan roh bukan mabuk, orang yang penuh dengan roh bukan mabuk, orang akan nyaman di sampingnya. Orang akan tenang di sampingnya dan dia tidak akan diganggu. Roh Kudus tidak akan mengganggu saudara. Percaya. Roh Kudus tidak akan mengganggu. Ketika saudara penuh dengan roh, dia tidak akan mengganggu saudara. Karena Paulus bilang apa? Roh Kudus itu tertib dan teratur. Makanya Paulus bilang apa? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena pada waktu itu yang terjadi dalam kitab Efesus ini, orang membandingkan bagaimana orang yang mabuk dengan kok mirip orang yang penuh dengan roh dengan orang yang mabuk. Mirip, tapi yang satu hal, nuansanya, atmosfernya itu
Kalau kita dekat dengan orang yang penuh dengan roh, kita bisa transfer roh kudus. Roh kudus itu kan api kan, menjalar. Roh kudus itu api, makanya roh kudus kan simbolnya api. Jadi ketika penuh dengan roh, dia dekat dengan Julpan bisa kena. Dan ketika Julpan bisa kena roh, mungkin Bang Melki bisa kena lagi. Kenapa? Dia api menjalar. Tapi kalau roh mabuk, dekat dengan Bang Julpan bisa Julpan mabuk? Enggak. Marah bisa. Betul tak? Iya kan? Tapi kalau udah penuh dengan roh, nggak ngomong mereka, dia hanya ngomong soal Tuhan, dia berbicara soal Tuhan, tiba-tiba roh bisa menjalar ke Julpan. Kalau Julpan terkoneksi dengan roh itu sendiri, karena dia juga menyembah Tuhan kan, bisa terkoneksi dan menjalar lagi, makanya dia dididik dengan api. Tapi kan baik kita tenang ketika orang penuh dengan roh. Kita mengalami pujian masyhur yang damai ketika kita mengalami hadir roh. Makanya saudara-saudaraku, Paulus bilang apa? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh akan mengalami damai sejahtera dari Allah. Yang setuju katakan amin, saudara-saudara. Tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu dikatakan apa? Orang yang penuh dengan roh akan mengalami bahasa-bahasa baru. Ada dua perspektif bahasa roh. Ulangi, dengar ini. Ada dua perspektif bahasa roh. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini bahasa rohnya adalah bahasa yang digunakan oleh manusia. Ini bahasa Mesopotamia, Frigia, Libya, Eria dan lain sebagainya. Dan ada lagi versi yang lain dalam versi Paulus bilang apa? Bahasa apa? Bahasa roh yang hanya kita sendiri, bukan kita sendiri, Tuhan sendiri yang tahu apa bahasa kita sendiri nggak tahu. Dan selalu saya bilang kepada saudara, dengar ini ya, supaya jangan saudara mengklaim dalam segala sesuatu. Dengar, segala sesuatu yang bersifat supranatural jangan klaim. Ulang ya, segala sesuatu yang bersifat natural jangan klaim. Tak saudara klaim maksud saya, menjudge, sesat, tidak benar bahasa rohnya. Itu dibuat-buat jangan. Kita nggak pernah tahu yang namanya supranatural karena tidak bisa didiagnosa, tidak bisa diartikan secara harafiah oleh nalar manusia. Kita bilang itu buatan manusia. Kalau itu benar kita bisa memuji Roh Kudus loh. Makanya jangan menjudge. Kalau memang benar urusan dia sama Tuhan, kalau memang enggak urusan dia sama selesai ini. Jadi kalau ada orang berbahasa roh yang dibilangnya itu sesat, laba-laba, sakarawa, dibilang sesat, saya nggak bilang itu sesat atau salah atau benar. Urusan dia sama Tuhan itu benar atau enggak. Kalau dibuat-buat dia, urusan dia sama Tuhan. Kalau memang benar, urusan dia sama Tuhan kan gitu. Kita enggak kalau menjudge. Bahasa roh orang Pentakosta segala macam. Rabarana, ini, segala lama, segala baru, bara. Biarlah roh itu yang menuntun lidah kita untuk berkata-kata, saudara-saudara. Itu dia. Secara lambang atau pribadi, gereja yang penuh dengan roh akan membangkitkan kuasa. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Kalau Roh Kudus memenuhi Anda, kalau Roh Kudus memenuhi kita akan berkuasa, saudara-saudara. Berkuasa bukan hal yang negatif, tetapi kita berkuasa. Paling tidak kita berkuasa dalam diri kita. Amin. Amin. Kita menguasai diri kita gitu loh. Dalam catatan saya bilang seperti ini. Allah menghendaki umatnya supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kayak minggu lalu tanya Ibu Gembala tanya. Kebetulan saya nggak nengok ke belakang, saudara-saudara. Ibu Gembala bertanya gini, siapa di sini yang penuh dengan Roh Kudus? Saya nggak tahu, saya nggak tahu, tapi kebetulan saya nggak nengok ke belakang. Saya nggak tahu berapa orang, tapi saudara-saudara boleh menjawab. Terkadang orang minim tentang kepenuhan roh, karena kenapa? Menganggap sepele, seperti yang beberapa saya sebelumnya, menganggap kayaknya nggak penting. Hati-hati kita. Seyogyanya, seharusnya sebagai orang Kristen harus penuh dengan roh. Nah, ini dia. Saya buat di sini. Bagaimana cara kita untuk mengalami kepenuhan roh yang pertama? Kita buka kitab kita, Mazmur 133 ayat 1. Boleh tampilkan sis Termita. Mazmur 133 ayat 1. Saya baca bagi kita semua 133 ayat 1 firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama
Saudara, bagaimana supaya Anda dan saya dipenuhi oleh Roh? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah selalu aktif bersekutu. Bilang sama-sama dengan saya, selalu aktif bersekutu. Selalu aktif bersekutu. Sekali lagi, selalu aktif bersekutu. Selalu aktif bersekutu. Waktu Yesus berangkat ke surga, apa pesan Yesus kepada murid-muridnya? Kamu jangan pergi kemana-mana, tapi kamu pergi ke mana? Kemana disuruh murid-muridnya pergi? Ke Yerusalem. Di Yerusalem, Tuhan memerintahkan mereka apa? Bersekutu, beribadah. Di mana? Di soto rumah. Jadi dalam sepeninggalan Yesus sudah memiliki pesan sama murid-muridnya, jangan berpencar, jangan kemana-mana, pergi ke Yerusalem, karena aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Mereka sebelum menerima Roh Kudus, mereka bersekutu, teman-teman. Bapak Ibu Saudara, mereka bersekutu. Untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mari bersekutu, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Artinya sebenarnya ini apa sih Pak Gembala? Kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Atau di sini, atau saya lupa di mana saya ucapkan ini, karena aku bingung dengan kekristenan zaman sekarang. Bingungnya gimana? Terkadang gini, terkadang ada gini. Atau ya di sini saya kasih tahu. Dibilang gini, kita membuat story. Aku percaya janji Tuhan ini ada, amin. Masa depanku adalah masa depan yang sukses. Alkitab katakan, storynya gitu. Tapi ibadah nggak pernah, komsel nggak pernah. Saya bilang, bos, terkadang Tuhan tersakiti, kamu ambil dirinya, kamu ambil dirinya tanpa seizin Dia. Kan kita ambil firman Tuhan kan, tanpa seizin Dia. Kenapa saya bilang tanpa seizin Dia? Kita nggak ada koneksi dengan Tuhan, kita nggak ada hubungan dengan Tuhan. Kita ambil ayat firman Tuhan untuk membela diri kita. Kita bilang apa? Aku pasti diberkati Tuhan, tapi nggak pernah ibadah. Aku pasti diberkati Tuhan, tapi nggak pernah ke gereja. Aku pasti diberkati Tuhan, tapi nggak pernah kegiatan ibadah tengah minggu. Jadi paling tidak, meskipun saudara apa hubungan pribadi itu, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Paling tidak biasanya saudara nyanyi lagu rohani dong, dalam persekutuan pribadi kah, ya kan? Dalam persekutuan ibadah minggu kah, harus ada persekutuan. Pengalaman gereja di Kisah Para Rasul adalah kepenuhan Roh Kudus di tingkat jemaat, dan biasanya terjadi mereka berkumpul bersama-sama. Artinya apa? Berkumpul bersama-sama. Makanya jangan heran Bapak Saudara, gereja Geresia biasanya mengadakan doa 10 malam. Supaya apa? Dipenuhi Roh. Supaya Anda dan saya bukan melayani karena daging, tapi melayani karena Roh. Supaya apa? Supaya kita hidup terus bersekutu dengan Tuhan, terus terkoneksi dengan Roh Kudus. Supaya apa lagi? Supaya kita hidup bukan daging, tapi oleh Roh. Terkoneksi dong dengan Tuhan, memiliki persekutuan. Itu yang dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Amin, Bang Melki. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Karena kita bilang apa? Di mana seseorang memanggil namaku, aku pasti hadir di situ. 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku pasti hadir. Jadi ibadah itu bukan soal banyak orang atau sedikit orang. Ketika kamu panggil dia pasti hadir. Iya kan? Nggak semangat aku Pak Gembala, nggak semangat aku Pak Pendeta. Kenapa? Cuma sedikit kita yang datang. Emang semangatku karena faktor kualitas jumlah. Kalau banyak orang semangat, kalau sedikit orang mau sedikit pun orang, kalau kamu memiliki koneksi dengan Tuhan, kamu tidak pandang itu karena percaya Tuhan hadir. Amin. Percaya Tuhan hadir. Jangan takut saudara-saudara. Dia Allah yang imanen. Itu bahasa Inggrisnya imanen. Dia Allah yang bersama dengan kita. Jadi kalau mau sedikit orang, mau banyak orang, tetap semangat. Mau banyak orang, mau sedikit orang, tetap kita memiliki kerinduan beribadah dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita untuk mengalami kepenuhan dalam Roh? Yang pertama, selalu bersekutu. Yang kedua, tentang menjaga dan membuka hati. Bilang sama-sama, menjaga dan membuka hati. Menjaga dan membuka hati. Katakan amin. Amin. Ini ayat yang umum. Amsal 4 ayat 23. Apa dikatakan di sini Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Roh Kudus itu di mana tempatnya? Bukan di pikiran. Roh Kudus itu berada di
dengan yang kotor. Dan nangkap kan maksud saya kayak mana? Dan nangkapnya maksudnya kayak mana? Hati dendam, hati tidak mengampuni. Apalagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, apalagi? Iri hati, tidak memaafkan, dengki, apalagi? Apalagi Lus? Jangan senyum Lus. Keluarkan Bang Lus. Iya kan? Roh Kudus itu kan di hati. Kalau kita masih menyimpan dendam, yang nggak bisa masuk. Makanya saya bilang, buka hatimu, terima Roh Kudus, buang segala hal-hal yang najis, buang segala hal-hal yang kotor, buang segala hal-hal yang nggak baik. Karena kenapa? Itu dua akibatnya. Kamu rugi sendiri, itu membuat kamu sakit. Saudara yang tidak mengampuni itu yang membuat saudara dendam berkarat. Sakit hati, nanti ketika dicek rumah sakit, kenapa Pak Pendeta sakit? Iya, sakit leper. Iyalah sakit leper, orang hatinya nggak diobati. Obati hatinya. Kalau saudara tersakiti kan ada ayat firman Tuhan, ada yang bilang gini, Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hatinya. Kan ada Yesus yang mengobati. Kalau hati saudara tersakiti, datang sama Tuhan, Tuhan hatiku tersakiti, tergerak, obati. Ini enggak disimpan, dibiarkan, bahkan dipelihara. Saya pernah mendengar satu khotbah, itu saya kenal sekali channelnya, belum bertobat saya waktu itu masih SMP saya. V-Channel, film-film rohani itu ya, V-Channel, siaran televisi. Dia bilang apa? Ketika engkau tidak mengampuni atau hatimu tidak terbuka dalam segala pelepasan, ingat kamu sedang menahan berkat dalam dirimu, menahan. Berkat itu sudah diberikan kepada kita semua, tapi karena hal-hal seperti itu tadi. Yesaya 1 ayat 29 bilang apa? Yesaya 1 ayat 59. Dosamu yang membuat kamu tidak dijawab Tuhan. Dan apa? Hati kita tidak mau terbuka. Kalau kita membuka hati kita, Tuhan balut hatiku. Jangan simpan. Amin. Supaya Roh Kudus masuk ke sini. Supaya Roh Kudus masuk ke sini. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus ya beda dong. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama bersekutu dengan Tuhan, yang kedua membuka hati. Bilang sama-sama kembali dengan saya dan bilang sama kiri-kanannya, buka hatimu. Buka hatimu. Gimana Bapak saya? Buka hatimu, bukalah sedikit untuk Roh Kudus. Untuk Roh Kudus sih. Untuk Roh Kudus. Buka supaya dia masuk. Jadi sekeras apapun kita menyembah Tuhan, kalau hati nggak beres nggak bisa. Makanya Pendeta Krismanus sama bilang gini. Ada jemaat ngomong, Pak Pendeta, nggak bagus WL-nya. Kenapa? Iya, dia memuji Tuhan, tak terangkat. Kata, apanya yang harus diangkat? Iya, nggak ada hadirat. Bukan WL-nya nggak ada hadirat, kamu yang bersalah, ya kan? Terkadang kita nggak bagus khotbahnya. Kita sendiri sudah menutup hati dulu, kita sendiri sudah menutup telinga dulu. Jangan salahkan orang yang bukan ini, tapi salahkan diri kita. Apa yang nggak beres dari diri kita, kita harus lepaskan dulu supaya Roh Kudus masuk. Amin. Amin. Saya kata saudara, ini real, saudara tahu. Semalam Pani WL di sini, Pani latihan di sini, Pani latihan di sini, Pani malam ya. Dia hanya latihan, cuma saudara tahu, minta nangis. Ngerti nggak maksud saya? Iya ya, saya nggak bohong ya, Pani ya. Pani hanya latihan, coba saudara bayangkan. Itu si Mita megang lot nangis, hanya latihan. Saya nggak bohong, orang ini saksi. Kenapa? Karena kita memang terberkati dengan lagu itu, kita tersentuh dengan lagu itu, dan kita merasa, oh aku kali lagu ini kan gitu. Mari kita saudara-saudara membuka hati dong untuk segala sesuatu. Karena kalau kita tetap menutup hati, saya kembali bilang ya, itu merugikan diri kita sendiri yang sakit. Orang yang tidak mengampuni, orang yang tidak memaafkan, orang yang tidak membuka hatinya, dia sendiri yang sakit, bukan orang lain. Makanya ada filosofi orang Inggris bilang apa? Keterbukaan adalah awal segala pemulihan. Terbuka dong. Yang terakhir, yang ketiga, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita untuk dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, selalu aktif bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, tetap menjaga dan membuka hati. Dan yang ketiga, terus minta dalam doa. Saudara pernah nggak minta Roh Kudus dalam diri saudara? Gak usah jawab, dalam hati aja ya. Saudara pernah minta, Berhembuslah Roh Kudus di hatiku, berhembuslah Roh Kudus penuhiku. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada diriku,
memberkati, amin. Itu doa. Siapa bilang itu doa? Tapi itu doa Elijah. Bisa gitu doa. Kalau kita sudah bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman, kualitas doa kita semakin naik dong. Amin. Itu doa Hana itu. Hana pun berdoa pasti jadi Tuhan Yesus berkati makanan ini jadi sehat. Amin. Doa Elijah. Tapi doa kita lebih lagi apa? Minta tuntunan supaya setiap perkataan kita bukan karena kita tapi Roh Kudus. Tanamkan Roh Kudus dalam diri saudara, supaya kita semakin hari mengerti bagaimana karya Tuhan dalam diri kita. Matius bilang apa saudaraku? Ada juga lagunya itu kan. Sebab tangan Tuhan, itu rapnya. Awalnya apa? Tuhan iman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Saudara sudah pernah minta Roh Kudus? Saudara sudah pernah membuka hati untuk Roh Kudus kan? Mari kita belajar dulu saudara. Ayat terakhir. Kita buka kitab kita. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saudara dia lanjut judul perikopnya deh. Terima kasih Kak sistem itu. Itu judul perikopnya Elia naik ke surga. Ketika Elia naik ke surga, siapa bersama-sama dengan Elia? Elisa, pada waktu itu saya terjemahkan secara bebas saja. Waktu itu Elisa dan Elia bersama-sama. Lalu Elia bilang gini, Elisa pergilah kamu. Elisa nggak mau. 3 kali berturut-turut Elisa disuruh pergi oleh Elia, tapi tetap Elisa nggak mau. Tapi ketiga kalinya dia bilang gini, kiranya aku mendapat bagian dari yang kamu punya. Lalu Elia menanggalkan jubahnya. Makanya kuasa Elisa lebih dahsyat daripada kuasa Elia. Itu kata firman. Tapi apa? Elisa tetap meminta, Elisa tetap memohon supaya apa? Apa yang didapat dari Elisa itu dia bisa temukan gitu. Sampai 3 kali teman-teman, saudara-saudaraku, Elisa meminta. Kita sudah berapa kali meminta? Saya pernah bilang kepada saudara, saya 17 tahun mendoakan bapak saya supaya bertobat. 17 tahun. Saudara udah berapa lama meminta Roh Kudus dalam diri saudara? Atau nggak pernah sekali meminta? Minta Roh Kudus dalam doa pribadi kita, dalam persekutuan kita, lewat ibadah raya juga bisa minta. Lewat apa? Pujian-pujian kita, supaya kita semakin diberkati dan diteguhkan. Saya selalu bilang kepada saudara, orang yang sudah hidup oleh Roh pasti berbeda dengan orang yang belum pernah Roh. Berbeda. Cara ngomong, cara bicara, keputusan pasti berbeda. Amin. Minta Roh Kudus. Kita akan satu pujian ini sangat mendukung dengan saya. Kita akan musik baru maju ke depan sambil kita akan mengadakan perjamuan bagi ibu saudara. Mungkin bisa kalau saudara lagunya di situ. Coba saksi tak akan pernah sesat di worship aja, pernah saudara. Tak akan pernah sesat di worship.
kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak saudara yang dikasihi dalam Kristus, kiranya kita tidak pernah menyesali segala yang Tuhan Tuhan kerjakan bagi kita. Jangan pernah menyesali ketika engkau melayani Tuhan. Jangan pernah engkau menyesali bagaimana Kristus mengirimmu. Tapi percayalah, meskipun kita mengalami pelayanan mereka, kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan, kekasihan Tuhan pasti terjadi. Dengan baik, berapapun harga kita akan bayar untuk kita melayani Tuhan setia dalam panggilannya saudara. Percayalah akan janji Tuhan. Haleluya. Saya mengajak semua boleh bangkit berdiri. Kita kembali mengangkat pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Aku sesali kita siapkan tubuh jiwa dan roh kita untuk kita semeja langsung perjamuan dengan Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kami saudara. Amin, haleluya. Saksikan kemuliaan dan iman. Katakan ini, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Yes, kita melayani Tuhan. Mengiring Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk matamu di hadapan Tuhan, kita mau semeja dengan Tuhan. Kita meminta ampun untuk kita layak semeja dengan Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya undang Ibu Gembala dan juga Ibu Pasar Ibu bersilakan boleh maju ke depan. Kita mau mengadakan perjamuan. Kita mau membagikan roti dan anggur ini yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Kita kembali mengangkat pujian ini dengan lembut. Kita katakan tak pernah aku sesali. Dengan singar boleh bantu saya menyanyikan pujian ini. Haleluya. Sebelum kamu membagikan roti dan sawan ini, kamu berdoa, roti mengenai Pasar Ibu dan juga Ibu Gembala yang akan bagikan kepada seluruh jemaat. Kami mulai mengingat mengenai sesuatu bagaimana Kristus telah berkesan bersama. Kami tidak pernah bersalib, kami tidak pernah kecewa bagaimana Engkau memuji nama
mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau menjaga hati kami Tuhan. Dan kami mau terus meminta bagaimana karya Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih atas karya-Mu bagi kami. Kami mau setia dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau makan dan minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Bapak. Sungguh baik, sangat baik bagi kami ya Bapak. Pengorbananmu yang begitu besar ya Bapak bagi kami ya Bapak. Kamu membantu kami ya Bapak. Ya Bapak, izinkanlah kami untuk selalu mengingatmu ya Bapak, mengasihi ya Bapak. Bahwa perjamuan kudus yang kami lakukan setiap bulan bukan selalu rutinitas saja ya Bapak. Melainkan ya Bapak, kami lebih mengasihimu Bapak. Amin. Mengingat pengorbananmu yang begitu besar bagi kami ya Bapak, sehingga kami layak hidup di dunia ini ya Bapak. Ya Bapak, sungguh besar pengorbananmu ya Bapak, sungguh agung ya Bapak. Amin. Izinkanlah kami ya Bapak tetap setia sampai mati ya Bapak. Izinkanlah kami ya Bapak mengiringi Engkau ya Bapak. Kami akan tetap memegang janjimu pada kami ya Bapak, bahwa Engkau juga akan mengiringi kami seumur hidup kami ya Bapak. Layakkan kami ya Bapak untuk selalu menjadi anak-anakmu ya Bapak, untuk selalu memanggilmu Bapak ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Minumlah cawan ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian Nya, melayani.
mengasihimu Tuhan. Amin. Melayani, mengasihimu, mengirimku, seumur hidupku. Janjimu kan benar, ku pegang teguh sampai ku dapat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang kekal, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat karya yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Jadilah kami menjadi pelaku, bukan hanya sekedar pendengar. Kami mendengar dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Baik, terima kasih buat teman-teman. Kita akan membuka persembahan kedua. Kak Dita, saya sanggup untuk bawa kita dalam doa. Tuhan, firman ini menjadi
Tapi untuk minggu selanjutnya warta akan ditampilkan di slide di LCD. Jadi hanya minggu pertama saja untuk menghemat biaya pengeluaran gereja. Yang melayani minggu 11 Februari 2023 Worship Leader Silvani Hasudian, pemain musik Julpan Rudolf dan Paulus, kolektan Jen Pasaribu, penerima tamu Mita dan Melki, pengkhotbah Ibu Gembala Sidang LCD Mita Gulo, dan pengumuman Ibu Gembala. Jadwal ibadah sepekan, minggu ibadah raya dimulai jam 10.30 di gereja, Selasa ibadah Seprakados jam 8, hari Rabu komsel jam 8 di gereja, hari Kamis latihan musik dan pujian, hari Jumat Holy Kids Celebration dimulai jam 5 sore untuk anak sekolah minggu, hari Sabtu ada PA sekolah minggu Tanjung Gusta dimulai jam 5 sore, dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda IFC dimulai jam 8 malam di gereja. Mari kita hadiri ibadah yang ada di gereja kita ini. Selanjutnya, di warta sudah dicantumkan laporan pemasukan gereja bulan Oktober 2023 dan dana misi selama bulan Januari. Lalu di bawahnya ada laporan pengeluaran gereja bulan Oktober 2023. Jadi pemasukan dikurang pengeluaran 854.000 dikurang 1.532.000 minus 678.000. Bapak Ibu saudara-saudari, di tahun yang baru ini kas gereja kita sudah dikurangi dari semua pengeluaran selama tahun 2023 dan kas gereja saat ini kosong, dimulai dari nol dan gereja minus 678.000. Dan ini uang pribadi Bapak Gembala yang mendahulukan. Jadi mari bersama-sama kita memberi untuk gereja, untuk pelayanan kita di tempat ini, untuk kita gunakan bagi kemajuan pelayanan di gereja ini. Selanjutnya info persembahan minggu 28 Januari 2024. Ibadah raya kita minggu lalu 22 orang, persembahan 39.000 yang pertama, dan yang kedua 42.500. Ibadah KKA 8 orang kehadiran persembahan 20.000. Ibadah Holy Kids kehadiran 10.000 persembahan 10.000. Ibadah GFC kehadiran 11 orang persembahan 26.000. Ibadah Seprakados remaja kehadiran 14 orang persembahan 15.000. Ibadah Seprakados sekolah minggu belum jalan, dan total pemasukan tanggal 28 Januari 2024 152.000. Dana misi minggu 28 Januari sebanyak 20.000. Ini memberkati kita yang sudah memberikan kepada Tuhan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun Paulus Lahaku. Berapa Ke 1. 21 tahun. Anugerah Tuhan menikmati hidupmu, Tuhan memimpin hidupmu, menolong kamu senantiasa pada masa depanmu, mencapai masa depanmu. Ingat ada Tuhan bersamamu ya. Tuhan memberkati, maka Nanti kan? kami yang Beribadah. lupa ini akan ulang tahunmu. Baik, selamat datang juga. Pertama kali baru datang abangnya Melki, saya lupa pula namanya. Siapa namanya? Ando ya. Abang Ando Putauro. Jadi abang ini abangnya Melki, Ando. Jadi selamat datang ya Bang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, abang sudah membuka hati mau beribadah bersama-sama dengan kami. Saya berharap jangan yang pertama dan yang terakhir, tapi yang menjadi pertama dan seterusnya. Memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Makanya selamat datang kembali si Ani. Iya, tadi juga saya lihat. Selamat datang kembali Ani. Mau kerja lagi gitu? Oh, mau daftar kuliah ya? Kita doakan supaya berjalan lancar.
tidak salah. Kami sudah melakukan operasi dan sudah keluar dari rumah sakit. Kita doakan supaya terus pemulihan terjadi baginya, kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan bagi dia. Baik, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Berikan pujian kita kemuliaan bagi Tuhan di atas atasnya. Dan Raja yang layak dilakukan dan ditinggikan. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur kami sudah ada di ujung ibadah kami. Kami berterima kasih buat pelawatan dan kehadiran Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini. Kami rasakan Roh-Mu yang menyegarkan kami, mengingatkan dan menegur kami, menasihati kami pada hari ini melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak-Bapak. Firman yang luar biasa yang mengingatkan kami. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah seluruh jemaat Tuhan dipenuhi oleh Roh-Mu di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Gembala yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan tambahkan hikmah, marifat, kebijaksanaan dan karunia-karunia untuk dipakai bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, Engkau memberkati setiap anak-anak ini yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Siapapun mereka, pelayanan apapun yang mereka tangani, bukan kecil atau besarnya, tapi Tuhan memberkati mereka ketika mereka melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati melimpah-limpah. Bapak yang baik, kami berdoa pada hari ini ulang tahun dari Paulus Lahagu. Tuhan berikan dia masa depan yang cerah. Tuhan bimbing kehidupannya. Biarlah masa mudanya memuji, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sekalipun ayah dan ibunya meninggalkannya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan Paulus Lahagu. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-Mu ini dalam kemurahan. Bapak yang baik, kami berdoa buat Bang Ando Hutauru yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di gereja ini. Kami bersyukur abang ini bisa membuka hati dan membawa dirinya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Berkatilah abang ini, segala kehidupannya, segala rencananya, pekerjaannya, Tuhan beri yang terbaik. Ada Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah kehidupannya dipimpin oleh-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Ani yang sudah lama tidak bersama dengan kami dan hari ini bergabung kembali. Kau memberkati rencananya yang akan memulai perkuliahan. Tuhan membuka jalan dan membuka tingkat-tingkat di langit bagi kehidupan dan masa depannya. Kami juga berdoa buat Ria, adik dari Eli Tuhan, yang beberapa hari lalu sudah melakukan operasi dan semua berjalan dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna bagi Ria, berikan pemulihan hari demi hari melalui makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsinya untuk mempercepat kesembuhannya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik. Engkau memberkati kami semua yang hari ini sudah datang memuji memuliakan Tuhan. Tidak ada satu orang pun dari antara kami yang kekurangan kemurahan dan kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa beribadah dengan kami. Ada halangan mereka atau hati mereka, Engkau memberkati, menjamah mereka dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tetap mengingat dan mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada ke-12 muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah